Kita awali informasi pertama. Pemirsa, aksi pembakaran mobil pemadam kebakaran terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum membakar mobil damkar, warga terlebih dahulu melempari mobil serta petugas damkar dengan batu sebelum akhirnya meledakkan bom molotov tepat di bagian bawah mobil. Petugas pemadam kebakaran yang akan memadamkan ban bekas yang dibakar Kampung Kompak, Jalan Haji Anif, Desa Sampali Percut Setuan, Deli Serdang mendapat serangan warga. Belum sempat menarik selang air, petugas pemadam sudah dihujani batu dan botol kaca oleh warga yang menolak dilaksanakannya penertiban bangunan. Petugas yang masih berada di dalam pun langsung keluar dari dalam mobil dan sempat mengalami luka-luka. Usai melempari mobil dengan batu, salah seorang warga melempari bom molotov ke arah mobil damkar. Kobaran api menyebar, membakar kepala mobil damkar. Mobil water cannon milik Brimob Polda Sumut diturunkan untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar serta untuk mengurai massa. Menindaklanjuti surat dari Satpol PP. Situasinya tadi ada personel yang terluka gitu, Bang? Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu. Warga menolak penertiban karena lahan yang ditempati diklaim telah memiliki izin. Mereka menolak ganti rugi yang ditawarkan pengembang. Petugas pengadilan akhirnya merangsek masuk dan merobohkan seluruh bangunan tanpa izin yang berdiri di lahan ex-HGU PT PN2. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Ayus melaporkan. Pemirsa, 5 orang kelompok situs judi online di Kabupaten Bandung diringkus polisi. Kelompok ini dapat mengantongi omset mencapai 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil meringkus afiliator sebuah situs judi online Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Afiliator situs judi online AC ditangkap bersama bawahannya AN, FA, dan SG, serta 1 orang selebgram ADM di Kabupaten Bandung dan Jakarta. Penangkapan terhadap ke-5 orang kelompok ini bermula dari AC yang kedapatan mempromosikan judi online di wilayah Kabupaten Bandung. Situs judi online yang dijalankan oleh kelompok ini sedikitnya dapat meraup omset sebesar 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan. Kelompok ini juga telah menjalankan praktek judi online selama 1 tahun. Petugas juga menyita 2 unit komputer, handphone, kartu ATM, rekening koran, serta perlengkapan live streaming yang biasa digunakan oleh pelaku dalam mempromosikan judi online. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak mencapai 700 kasus. Ya, perceraian ini terjadi akibat perselisihan dipicu masalah judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktik judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian yang didominasi oleh gugat cerai yang diajukan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran, Mas. Ya kalau pertengkaran kan macam-macam banyak. Nah itu kan yang banyak sekarang kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Ya, kalau cerai gugat memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024, ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien alami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online.
Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung terbakar. Seorang pegawai harus dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena mengalami luka bakar. Beginilah kobaran api yang bersumber dari setrika uap saat melalap sebuah tempat usaha laundry di Babakan, Kali Condong, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai laundry Pipit, 27 tahun, mengalami luka bakar. Korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, karena menderita luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat akan mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. Petugas pemadam kebakaran sedikitnya menerjunkan 4 mobil pemadam guna menjinakkan si jago merah. Untuk terbakar itu jadi sebenarnya ini satu rumah disekat menjadi 2. Kalau untuk yang pemiliknya itu rumah tinggal sama warung. Yang sebelah kirinya informasi dari pemilik itu digunakan sebagai pom mini dan laundry. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Takatapang akan melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi korban penganiayaan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. Kehadiran RPA Partai Perindo bersama korban guna mendorong kasus penganiayaan segera diproses. RPA Perindo beraudiensi dengan JPU dan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Depok guna menanyakan kelanjutan kasus penganiayaan yang menimpa remaja Putri DSI. Korban dianiaya kekasihnya berinisial RG di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada 8 September 2023 silam. RPA Perindo mendesak kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok ini segera mempercepat penyelesaian kasus ini. Ada berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pihak Polres Depok sehingga kasus ini cepat di P21-kan. Bahkan Kejaksaan sudah menyurati untuk Polres Depok secepatnya melengkapi berkas. Sampai saat ini juga tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Kota Depok belum juga ditahan. Artinya kenapa kita dorong semoga berkasnya nanti dilimpahkan ke Kejaksaan secara lengkap dan kita berharap ini tersangka juga ditahan oleh Kejaksaan. RPA Perindo berkomitmen menuntaskan kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak agar para korban tidak segan melaporkan kasus serupa ke kepolisian atau RPA Perindo. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon kesono di tepi Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, tumbang menimpa mobil yang sedang melintas. Beruntung pengemudi mobil selamat dan bisa keluar dari ruang kemudi. Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur menimpa sebuah mobil yang sedang melintas dari arah Kecamatan Soko menuju Kota Mojokerto. Beruntung saat pohon tumbang, pengemudi mobil langsung bisa keluar dari ruang kemudi dan tak mengalami luka. Kondisi mobil pun ringsek di bagian depan dan atap. Pengemudi mobil Effendi, 38 tahun, warga Desa Modongan, Kecamatan Soko, Mojokerto, tak menyangka pohon tumbang menimpa mobilnya padahal cuaca sedang sangat cerah dan tak ada angin kencang. Waktu mau jatuh itu kayak ini kayak kelihatan pokoknya barang terus refleks parwol nih angin tapi nggak seberapa besar tapi nggak tahunya kok jatuh sendiri roboh sendiri.
Petugas kepolisian Polsek Prajurit Kulon dan relawan yang datang ke lokasi langsung evakuasi pohon dengan memotong beberapa bagian. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat ditutup untuk proses evakuasi. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian Polsek Prajurit Kulon karena ada indikasi pohon sengaja diberi obat sehingga bagian bawah lapuk. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, 6 dari 9 kecamatan yang berada di kota Gorontalo terendam banjir. Akibatnya akses jalan dan aktivitas warga lumpuh total. Banjir yang terjadi sejak hari Rabu hingga kini belum juga surut. Wilayah kota Gorontalo yang terus diguyur hujan semakin membuat air meluap. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Gorontalo tak dapat dilewati. Pengendara yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraannya karena mogok. Warga sekitar bergotong royong meloloskan pengendara yang terjebak banjir. Selain itu, banyak juga pengendara memperbaiki motornya yang rusak selepas melintas banjir. Akses dari beberapa arah ke kota Gorontalo misalkan itu terputus dan akhirnya biasanya pengendara yang mencoba untuk tetap lewat akhirnya mogok, dan ini di belakang ini memang semua pengendara yang mencoba untuk menerobos banjir dan akhirnya mogok. Saat ini pemerintah kota Gorontalo telah menyediakan tempat pengungsian yang berada di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, auditorium Universitas Negeri Gorontalo, serta gedung-gedung nasional lainnya. Dari Gorontalo, Faradila Alim melaporkan. Diduga tidak kuat menahan beban muatan, 2 roda ban truk pengangkut material batu gunung terlepas saat melintas di Jalan Poros, Kecamatan Marusu, Sulawesi Selatan. Ban truk terlepas lalu menggelinding hingga menyeruduk ke sebuah gerobak jualan yang berada di pinggir jalan. Dua roda ban truk ini menggelinding tak terkendali hingga menghantam gerobak dagangan di Jalan Poros, Kecamatan Marusu, Maros. Sontak, kejadian ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas hingga viral. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ban ini berasal dari truk pengangkut material batu gunung yang diduga sudah keropos. Akibat kejadian ini arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang dari arah Kabupaten Maros menuju ke Makassar. Karena badan truk menutupi sebagian badan jalan, polisi segera mengurai kemacetan sambil memindahkan muatan truk batu ke truk lainnya. Setelah 2 jam, truk pun berhasil dipindahkan ke pinggir jalan dengan menggunakan rantai besi untuk menarik truk ke sisi kiri jalan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Suasana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sempat ricuh setelah sidang vonis terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kericuhan ini bahkan menyebabkan para wartawan terhimpit hingga sejumlah alat media milik para pewarta rusak. Pak, sebentar Pak. Sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi pada saat SCL hendak keluar dari ruang sidang. Bermula saat masa pendukung SCL yang sudah memenuhi ruang sidang sontak menghampiri SCL ketika ex-gubernur Sulawesi Selatan itu ingin keluar ruang sidang. Para wartawan yang bekerja mengambil gambar ataupun ingin sekedar meminta tanggapan kesulitan untuk mendekati SCL. Terjadi aksi saling dorong, bahkan sejumlah wartawan sampai ada yang berteriak karena terhimpit. Beberapa alat media milik wartawan juga mengalami kerusakan akibat terinjak massa. Bahkan ada salah satu wartawan yang sempat jatuh dan mengalami luka ringan. Peristiwa ini disesalkan oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Bahkan Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, mendorong untuk dilakukan penindakan terhadap para pelaku yang menghalangi kerja wartawan. Itu Ilmi lagi TC itu. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SCL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.
Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJT akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Meski vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL akan mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidi 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih, dan 30.000 dolar Amerika, subsidi 2 tahun penjara. Terkait putusan majelis hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Sementara itu, jaksa KPK menghormati keputusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa KPK akan menunggu salin putusan majelis hakim sebelum nantinya mengajukan banding di pengadilan tinggi. Mengenai vonis, ada beberapa ketiganya, yaitu Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang turun dari 12 tahun menjadi 10 tahun, Pak Kasdi juga ya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang Mulia. Tetapi kita berbicara mengenai hukum acara. Secara hukum acara, tentu jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Selain SYL, Majelis Hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Sementara mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi Anyus melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Di tengah rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional merangkak naik. Ya, tingginya harga lantaran modal beli para pedagang di atas harga yang berlaku saat ini. Kementerian Perdagangan akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Meski HET tersebut belum diterbitkan, namun harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat sudah merangkak naik. Di pasar Cisalak misalnya, minyak kita dibanderol seharga Rp16.000 per liter. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp17.000 per liternya. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku menjual mahal minyak kita lantaran modal belinya sudah Rp15.000 di atas HET. Ya kita nggak mungkin jual murah karena kan modal udah tinggi. Ya pasti protes semua juga kalau makin mahal. Keberatan sih pasti ya, karena kan minyak kita itu kan udah minyak rakyat kecil ya, yang mungkin bisa lah buat pedagang gorengan. Rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita yang telah dihembuskan sejak Mei 2024 dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ribuan karung beras bansos menumpuk di kantor pos Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tumpukan beras bansos terjadi lantaran hingga kini belum diambil oleh warga penerima. Ribuan karung beras bansos ini merupakan bantuan bagi keluarga penerima manfaat untuk tahap 5 dan tahap 6 yang sedianya sudah habis dibagi-bagikan petugas kantor pos. Namun ternyata antrean warga kurang mampu untuk mendapatkan beras bansos justru sepi. Hanya beberapa warga yang datang untuk mencairkan beras bansos. Pos-pos sudah standby dari 5 hari yang lewat, kita sudah menjalankan perintah penyaluran, sudah kita jalankan, tapi tinggal lagi masyarakatnya belum ada yang datang. Sementara pihak petugas kantor pos telah menginformasikan jadwal penyaluran bansos secara berkala kepada warga. Akibat tumpukan beras ini, aktivitas petugas pos terganggu.
Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, rencana kebijakan Kemendak yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi minyak kita dikeluhkan oleh pedagang. Sementara itu, sejumlah sembako sudah lebih awal mengalami kenaikan harga seperti telur, ayam, daging ayam, dan cabai. Harga komoditas cabai di Pasar Senen Jakarta kembali alami kenaikan. Cabai merah keriting kembali mencapai Rp50.000 per kilogram, padahal sebelumnya cabai merah keriting berada di angka Rp45.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dipicu oleh musim hujan. Kenaikan harga juga diikuti daging ayam. Ayam potong dijual Rp37.000 per kilogram. Padahal normalnya harga daging ayam berada di Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam pun sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Kemarin udah beberapa hari sih harganya mulai naik gitu. Dari ada yang naik 1.000 gitu. Hari ini harga timbang bersih per kilonya 36.000. Iya, kan tadinya kan waktu ada PRJ sepi. Terus terang kita sepi. Biasanya kan kantin-kantin suka pakai kantin A, kantin B, kantin C gitu. Sekarang kantinnya semua tutup. Kan anak-anaknya libur. Sebelum dari 50.000 sekarang. Ya 40 ya. Penyebab naik apa sih Bang? Ya bisa jadi karena hujan. Kenaikan cabai juga terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Tangerang. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dari Rp30.000 per kilo kini naik 100% menjadi Rp60.000 per kilogram. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Tri Julianti, Ainis melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat diwarnai kericuhan. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa mendesak agar Dinas Pendidikan mengusut kecurangan dalam penerimaan siswa baru di Cirebon. Aksi saling dorong antar petugas kepolisian dan massa aksi dipicu oleh massa aksi yang memaksa masuk ke dalam kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat di kota Cirebon untuk menemui kepala KCD, namun dihalangi oleh petugas keamanan. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut melakukan long march dan menggelar berbagai spanduk menyoroti bobroknya PPDB. Tidak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap sistem PPDB online. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut KCD Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat untuk mengusut tuntas kecurangan pada penerima peserta didik baru PPDB di kota Cirebon, Jawa Barat. Aksi dari tuntutan ini adalah gimana caranya kita bisa merevitalisasi pendidikan gitu, mengembalikan marwah pendidikan pada jalur yang tepat. Pertama, kita mempunyai tuntutan bahwasanya soal PPDB yang ada di kota Cirebon ini perlu diuji keabsahan datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menuntut ketika ada kecurangan sesuai dengan fakta integritas dan juga SOP PPDB, para pelaku kecurangan penyelenggara pendidikan ini harus dihukum gitu, pemecatan ataupun pengunduran diri. Dua tuntutan itu menjadi poin yang kami akan bawa, akan kami kawal dalam aksi ini. Mahasiswa juga berencana melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Akibat aksi mahasiswa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Cipto sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Jelang ajaran baru, para orang tua di Tangerang Selatan, Banten mulai berburu seragam sekolah untuk anaknya. Ya, bahkan di salah satu toko di Pasar Ciputat dalam sehari bisa menjual lebih dari 100 seragam sekolah. Para orang tua di Tangerang Selatan, Banten berburu seragam sekolah untuk anak mereka jelang tahun ajaran baru yang tinggal menghitung hari. Salah satu toko di Pasar Ciputat ini bahkan dalam sehari bisa menjual lebih dari 100 seragam sekolah. Umumnya para orang tua membeli baju dan celana seragam, baju muslim hingga perlengkapan sekolah seperti dasi, gesper, sarung, dan aksesoris pramuka. Banyak para orang tua yang juga membawa anaknya untuk mencocokkan ukuran.
Alhamdulillah sih ada kenaikan, tapi nggak signifikan ya, paling sekitar antara 1.000-2.000 ya alhamdulillah. Tapi ya namanya orang tua pasti kalau buat anak tuh harus diadadain. Harga masih sama. Kalau kita kan berdasarkan harga bahannya, perkiraan bisa sampai 100 piece sih Kak. Sementara pelaksanaan tahun ajaran baru mulai dari PAUD sampai menengah atas di Tangerang Selatan, Banten baru akan dimulai pada 15 Juli mendatang dengan sistem tatap muka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Pemirsa, keindahan Kaimana sebagai tepian surga Nusantara Papua Barat akan diangkat melalui sebuah karya film yang berjudul 7 Senja. Film ini menjadi film pertama yang mengangkat keindahan alam wilayah Kaimana. Eksotisme Papua Barat khususnya wilayah Kaimana tak lama lagi segera muncul dalam film layar lebar. Setelah Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Aspeksindo bersama sejumlah pihak akan membuat film berjudul 7 Senja. Sejumlah pemain peran seperti Naura Hakim, Ian Williams, Julian Kambu hingga Adinda Thomas akan saling beradu akting dalam karya yang akan disutradarai Anwar Sani. Dan bercerita tentang persahabatan, pentingnya keluarga serta keindahan dan budaya Papua yang tak ada habisnya. Di kehidupan sosial Kaimana di sana sangat toleran ya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menjaga alam sebagai tempat hidup mereka. Nah, itu pesan saya kira yang tersampaikan dalam film ini nantinya. Maka target kita adalah kita akan menggali daerah-daerah mana yang belum terlalu dikenal oleh publik. Itu akan kemudian kita perkenalkan dengan tentu keunikan masing-masingnya. Proses film yang rencananya sebagian besar dilakukan di Kaimana dan melibatkan warga lokal di hampir semua lini produksi ini pun diharapkan bisa mengangkat sektor ekonomi dan pariwisata di sana ke dunia internasional. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Pemirsa, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A dari Bundaran HI menuju Kota masih terus dilakukan. Ya, saat ini pekerjaan konstruksi seluruh fase 2A telah mencapai 37,55%. Ditargetkan pengerjaan akan rampung pada 2029 mendatang. Pemirsa, saat ini pengerjaan proyek MRT Fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota masih terus dilakukan. Adapun untuk pengerjaan ini dibagi menjadi 3 paket kontrak. Yang pertama untuk paket CP201 dari arah Bundaran HI ke Monas. Saat ini progresnya per 11 Juli 2024 sudah mencapai 78,5%. Kemudian untuk paket kontrak kedua CP202 dari arah Harmoni hingga Mangga Besar untuk progresnya sudah mencapai 32,2%. Dan yang terakhir untuk paket CP203 dari arah Glodok hingga ke kota, progresnya sudah mencapai 57,89%. Adapun secara keseluruhan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak MRT untuk pengerjaan fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun ini, progresnya sudah mencapai 37,55% dan ini terdiri termasuk dari railway system dan juga rolling stock. Adapun saat ini pemirsa, saya berada di salah satu titik, tepatnya di CP203, yakni di ujung selatan stasiun MRT Kota. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, ini para petugas atau para pekerja terus melakukan pengerjaan khususnya untuk mempersiapkan pemboran di sisi barat dari arah stasiun Kota ke stasiun Glodok. Dan diperkirakan untuk pengeboran ini sendiri akan dimulai pada pertengahan Agustus mendatang. Adapun pemirsa, untuk pembangunan proyek MRT fase 2 ini untuk dari Bundaran HI ke kota ditargetkan akan rampung pada tahun 2029 mendatang. Sementara untuk pembangunan MRT dari arah Bundaran HI menuju ke Monas akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Surya Ayus melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari pipa pembuangan air di salah satu rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur pada Rabu sore. Ular ditemukan saat pemilik rumah sedang membersihkan pipa yang tersumbat karena sampah. Dengan menggunakan alat pencapit, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari pipa pembuangan air di Jalan Masjid Al-Hawi, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Posisi pipa di dalam tanah membuat petugas terpaksa harus menggali tanah untuk mengevakuasi ular. Ular piton pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah saat sedang berusaha membersihkan pipa pembuangan air. Diduga pipa tersebut tersumbat oleh sampah. Pemilik rumah langsung membongkar pipa dan kemudian terkejut saat menemukan ular di dalamnya. Ular sanca sepanjang kurang lebih 4 meter berada di saluran air. Berhasil kita evakuasi. Berada di pipa peralon, pas sebesar pipa peralonnya. Dan ada di tengah-tengah saluran pembuangan air. Tadi sempat bongkar ya, pipa dulu. Sempat bongkar, pipanya itu dibongkar. Selanjutnya, ular tersebut rencananya akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, ada informasi untuk mengisi liburan. Waduh, ini ya betul anak. sekali. Ini dengan kegiatan seru ini pasti senang banget karena ini liburan dengan tanpa gadget. Setuju. Di Taman Kelinci, kawasan Batu Malang, Jawa Timur ini patut dicoba. Wah, berat sekali ya Mega, karena dengan tiket yang hanya Rp20.000 pemirsa, anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan puluhan kelinci dan bonusnya bisa memetik stroberi. Berada di bawah kaki gunung, tepatnya di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Taman Kelinci menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik nih bagi anak-anak. Di sini, pengunjung diajak berinteraksi langsung secara leluasa dengan kelinci, hewan lucu imut. Pengunjung, khusus anak-anak, bisa memberi makan wortel langsung kepada kelinci. Tidak hanya itu, si kecil bisa bermain, berlari, mengejar kelinci, hingga menggendong kelinci. Di taman seluas 1 hektar ini, tersedia 50 kelinci beragam jenis, mulai Angora, Rex, hingga Giant yang dibiarkan bebas. Udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat wisatawan betah berlama-lama dari hiruk-pikuk kota. Gak lupa juga bersuah foto sepuasnya bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman berbeda, berinteraksi dengan kelinci sangat efektif membuat anak bermain lepas tanpa terpapar gadget. Kenalin anak-anak sama hewan-hewan, sama alam, jadi mereka lebih lebih tahu menyatu sama alam. Anak-anak betah buat berlama-lama sama kelinci. Sekarang kan banyak dari anak-anak itu kecanduan dengan gadget, seperti itu game-game yang notabene mengganggu, mungkin bisa dibilang mengganggu motorik dan interaksi anak. Jadi kita di Taman Kelinci ini memang memberikan suasana beda untuk anak-anak itu bisa fun bermain dengan kelinci. Banyak varian kelinci lah, jenis-jenis kelinci, ada Angora, ada Rex, ada Giant, seperti itu. Setelah puas bermain dengan kelinci, nah jangan lupa mampir memetik langsung buah stroberi. Stroberi yang dipetik bisa dimakan di tempat atau dibawa jadi oleh-oleh. Untuk jajal Taman Kelinci ini, Anda cukup membayar tiket masuk Rp20.000 saja. Bagaimana? Menarik bukan? Destinasi wisata edukasi ini patut Anda coba habiskan liburan bersama keluarga tercinta. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno secara resmi meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneur Summit 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. WIES 2025 hadir untuk memperkuat ekosistem bisnis dunia dan pengembangan UMKM halal. Dipusatkan di Masjid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kota Padang, Road to World Islamic Entrepreneur Summit WIS 2025 resmi digelar. Kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah karena telah menjadi acuan dari para entrepreneurship dunia, sekaligus menjadi destinasi kuliner halal di Indonesia. Acara yang menjadi langkah awal persiapan WIS 2025 ini ditandai dengan pelaksanaan diskusi yang mengusung tema Masjid sebagai pusat pemberdayaan wirausaha dan inovasi. Melalui WIS 2025,
Para pengusaha muslim dari puluhan negara di dunia dapat bertukar informasi, membuka peluang-peluang usaha, wawasan dan lapangan kerja baru. Saya akan terus mendukung Buya 25 untuk bisa memberikan kepemimpinan dalam kewirausahaan Islam di dunia. Hari ini juga kita harapkan nanti kehadiran di Buya 25 akan bisa mencapai 5 kali lipat menuju 50.000 pengunjung. Dalam lawatannya di Sumatera Barat, Sandiaga juga mencicipi langsung nikmatnya durian khas Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Durian ditampilkan dalam program Kelana Nusantara yang digelar di kawasan Malibau, Anai sebagai salah satu komoditi ekspor Indonesia. Dalam program ini, Sandi juga memotivasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk UMKM secara digital. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Fun Match Celebrity Mini Soccer akan meriahkan final Piala Eropa 2024 yang digelar Vision Plus dan Kui Media Group. 20 artis kenamaan tanah air akan memeriahkan event bertajuk Euphoria Fest 2024 ini. Bertajuk Euphoria Fest 2024, Vision Plus dan Kui Media Group akan menggelar acara final Euro 2024. Event ini dimeriahkan dengan Fun Match Celebrity Mini Soccer yang diikuti 20 artis kenamaan tanah air pada 14 hingga 15 Juli 2024 di Gor Sumantri, Jakarta Selatan. Peserta yang dibagi menjadi 2 tim, yakni Vision dan Plus ini, mengikuti sesi latihan untuk memberikan penampilan yang terbaik nantinya. Kami ingin para pelanggan kami dapat terhibur selama hampir sebulan ini ya, sudah 3 mingguan. Kami menyajikan pertandingan-pertandingan Euro gitu. Kami lengkapi dengan penutupan ini nantinya untuk di final dengan Euphoria Fest. Semoga pengunjung kami dapat menikmati dan terhibur. Jadi kita melibatkan artis-artis yang konvensional media, juga beberapa influencer yang lebih besar digital media juga, yang kita harapkan juga bisa membawa fanbase-nya untuk yang tadinya belum kenal atau belum tertarik dengan Euro menjadi tertarik. Euphoria Fest 2024 merupakan bentuk komitmen Vision Plus untuk terus menghadirkan hiburan dan tayangan berkualitas bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, iNews melaporkan.